Lord sudah memperingatkan kedua kali dengan Bjorka, siapapun manusianya. Lord sendiri pernah nggak sih dibilang kayak mungkin dibilang halu atau sesat lah dengan aksi Lord Itu kan ini? masa lalu. Halo, selamat datang di Apokalips 11 channel. Subscribe ya guys ya. Kali ini kita akan bingung bersama. Ini adalah bagian 3 atau bagian terakhir dari episode Lord Rangga. Kalau kalian belum bingung di part 1 dan 2, silahkan simak part 3 ini. Pasti Anda bingung. Nah, di Indonesia sendiri juga kan baru-baru ini rame juga tentang hacker Bjorka nih. Oh, Tanggapan dari Lord gimana sih? Lord sudah memperingatkan kedua kali dengan Bjorka, siapapun manusianya. Dari satu Bjorka bisa juga menjadi 1000 ataupun 1 juta Bjorka. Dan itu tidak bisa merupakan bagian yang bisa juga didiamkan. Maka Lord ingatkan kepada Bjorka. Bjorka itu kata anonim kan, bahwa akhiri pada proses keberadaan itu karena sesuatu perang dalam sistem ini tidak itu maksudnya. Karena membuka satu data ataupun berkaitan informasi yang bukan hak kita lalu dibocorkan dan lain-lain itu kurang punya adab ya. Lah, masalah Bjorka sendiri dalam posisi saat ini sekalipun itu mempunyai tujuan baik menurut dia, belum tentu adalah baik menurut pemerintah, belum tentu juga baik menurut kita semuanya. Jadi persoalan bangsa tidak diselesaikan dengan cara Bjorka itu. Makanya Lord udah 2 kali memberikan peringatan tersebut. Dan khususnya juga apapun keadaannya membuka akhirnya siapa-siapa dan sebagainya. Ya jangan sampai juga salah tangkap orang ya. Kaitan dengan proses ini kan kejadian yang juga kurang bagus juga lah. Karena apa? Itu juga berdampak pada proses nilai-nilai sosial dan kepercayaan masyarakat atau rakyat kepada proses penegak hukum. Tentunya pada persoalan ini kehati-hatian itu. Lah, persoalan kebocoran data itu adalah bukan terjadi saat ini saja. Kebocoran data itu adalah bagian merupakan yang sering terjadi pada dunia intelijen di negara pemerintahan manapun. Dan itu menjadikan persoalan harus ditinjau kembali. Hanya memang tadi, saya tidak membela sana membela sini pada persoalannya. Yang dilakukan Bjorka itu adalah tidak beradab, itu persoalannya. Sekalipun pada proses keberadaannya adalah nilai menurut dia baik atau tujuan baik. Nah, tentu ini ada pro dan kontra. Persoalan kontra maupun pro itu soal biasa. Jadi jangan jadikan cari mana yang kambing hitamnya, mana yang memberikan kesalahan dan sebagainya. Tentu ini adalah merupakan bagian solusi ya. Soal data informasi itu hal biasa, apalagi dengan kebocoran tadi. Pada persoalan sekarang adalah bagaimana hidup tanpa konflik. Terus kemudian punya tujuan sama, bela bangsa, bela negara dan bela bumi. Bersama Lord ayo, kan gitu. Jadi persoalannya sama, apalagi dengan keadaan situasi sekarang. Berkaitan sistem Indonesia yang juga perlu ditinjau kembali pada persoalan zaman yang reformasi saat ini. Apakah masih terus? Apakah mau sampai hari ini sehingga ada perbaikan dalam proses keberadaannya? Yang penting adalah tidak melanggar dan tidak meninggalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen. Kata juga Lord mau mencalonkan sebagai presiden di 2024. Ya, Lord mencalonkan ya, dan pada proses keberadaan sekarang informasi yang ada di survei Lord juga masuk, bahkan 75% Lord survei APP menjadi sisi kemenangan 75% dari lawan 18 orang. Nah, dalam proses keberadaan yang ada soal pencalonan presiden, tentu sebagai warga negara Indonesia ya siap sedia. Tentunya Lord juga sudah menyiapkan berkaitan dengan pencalonan sebagai presiden Republik Indonesia tahun 2024 dengan lahir batin. Dan Lord menyampaikan sisi visi bagaimana mewujudkan Indonesia negara yang lebih baik dan maju, mewujudkan gemah ripah Pulau Jinawi tata tertara harja, kemudian menjadikan satu negara yang dapat pengampunan dari Allah yang berkuasa. Tentu juga yang paling penting bagaimana membangun Indonesia maju tanpa berhutang. Itu harus terjadi. Dari Lord sendiri ada nggak sih yang mau disampaikan ke warga negara Indonesia nih? Untuk saat ini untuk warga negara Indonesia, karena warga negara Indonesia adalah negara yang baik, ya warga yang baik, tentu berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen. Lord pimpin atas gerbong itu, ya, dengan kondisi keadaan sekarang. Jadi silahkan. Lord lagi minta kepada para pengelola negara untuk bisa mempertimbangkannya
bagaimana segera kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku. Tentu menghadapi soal krisis dunia saat ini ini krisis dunia ini, apalagi pada proses keberadaannya inflasi sebutannya, dibungkus dengan inflasi, itu merupakan bagian hal biasa. Namun kuatkan Indonesia atas kaya SDM ya, maupun sumber daya alam, ini merupakan bagian untuk penyelamatan kita. Dan yang penting tidak ditumbuhkan atas konflik apapun dalam diri kita kepada saudara kita maupun kepada kita hidup damai, dan yakinlah suatu saat Indonesia bersama kita bisa lebih baik dan maju, dan sesuai dengan harapannya adalah sejahtera. Siap. Nah, juga kemarin juga katanya Lord sempat jadi anak angkatnya Presiden Amerika ya, Roosevelt ya. Iya, Roosevelt, keluarga Roosevelt. Kebetulan saya punya ibu yaitu Asia Roosevelt, dia anak dari Presiden Amerika. Jadi sejak SD saya sampai kuliah. Sampai sekarang masih nggak, Pak? Masih, teman beliau udah meninggal, tapi kami masih diakui sebagai keluarga satu. Nah, kemarin juga Lord sempat memprediksi nih, katanya Rusia bakal ada berperang nih. Kok bisa sih, Lord? Iya, itu adalah merupakan sesuatu yang lumrah, dan itu kan hitung-hitungan politik dan hitung-hitungan pada strategik, dan juga perhitungan pada proses baik secara normal dalam bentuk mengamati, dan normal juga dalam bentuk meneliti, juga mengatasi pada proses keberadaannya. Itu yang menjadi satu hal yang pokok. Dan Lord ini kan dalam bentuk, jangankan alam ini yang nyata kan gitu, alam sana pun yang gaib Lord bisa tahu. Nah, itu apa yang Lord lakukan nih setelah akhirnya Rusia menyatakan perang ke Ukraina? Lord menolak ya, bahkan memberikan peringatan kepada Putin untuk menghentikan atas invasi. Karena apapun keberadaan saat ini, sejak berakhirnya USSR atas mandat Asia Afrika oleh Bung Karno saat itu, sehingga ada USSR, dan itu umurnya cuma 36 tahun. Pada proses keberadaan akhirnya bubarnya itu terjadilah menjadi negara republik-republik. Artinya Putin tidak bisa bertindak sebagai atas USSR dulu atau Rusia dulu, apalagi menyatakan perang. Kalau menyatakan perang, Lord juga ingatkan mereka ini tidak punya tanah kok. Tanah bisa itu merdeka itu dari sini semuanya, atas hak daripada de jure-nya. Negara-negara di luar itu hak de jure-nya adalah tanah kepulauan semua yang ada di sini, yang dihitung jumlahnya 17.000 itu. Itulah bagian atas tanah hak kemerdekaan dalam bentuk de jure, de facto. Jadi kalau mau berperang harus punya tanah dulu. Tanpa punya tanah nggak bisa. Makanya jangankan ya punten kita lah ataupun siapapun manusia, kalau mereka membangun konflik lalu kemudian menyatakan perang, siapa dia? Punya tanah nggak di sini? Kayak gitu. Itu loh. Jadi kalau mau perang ya ayo, punya tanah sepetak perang. Kalau yang kalah serahin ke yang menang. Nah masalahnya Putin itu tidak punya tanah. Tanah Rusia itu adalah bagian situ semuanya. Tanah di dalam Putin bagian di dalam Sundalek. Lord sendiri pernah nggak sih dibilang kayak mungkin dibilang halu atau sesat lah dengan aksi Lord itu kan ini? masa lalu dalam artian. Bahkan 2 tahun dan 3 tahun yang lalu ya, mereka mengatakan itu hampir semua, katakanlah 90%. Sekarang berbalik. Lord sekarang adalah sudah mereka tahu atas bukti-bukti, dan kalaupun ada masih golongan orang-orang yang kafir tidak percaya kebenaran, maksudnya itu adalah mungkin itu hanya 1%, dan 99% adalah saat ini mengakui Lord. Bukan hanya di Indonesia, kita lihat Google bahwa warga dunia di Prancis, Amerika, di Cina, di Rusia itu sendiri, kemudian di mana-mana terjadilah pada proses keberadaan cinta terhadap Lord. Berterima kasih pada Lord. Apa yang paling menarik? Bagaimana Lord penyelamatan di dunia 3+3 ini, nuklir tidak diledakkan. Ya. Kalau diledakkan kita nggak ada, ya kan? Ledakan nuklir kita saat ini yang dibangun oleh 10 negara itu adalah 900 km radiusnya. Artinya dalam keadaan kalau ribuan ataupun puluhan ribu yang dibangun oleh mereka atas nuklir dengan triliunan dolar, walaupun rakyatnya akhirnya miskin keneh ya. Nah, ini yang Lord marah kepada UN. Kenapa membiarkan dan mengizinkan terhadap atas perbuatan atas senjata-senjata itu. Bahkan Lord meminta saat ini seluruhnya dunia maupun pemerintahan manapun harus tarik senjata. Harus tarik senjata apapun. Mau senjata pistol,
mau senjata dalam bentuk menengah maupun nuklir. Tidak boleh dipakai dalam dunia tiga ini. Ya, itu tadi obrolan dengan Lord Rangga. Semoga kalian terhibur ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel @apokalips11. Terima kasih dan tonton video yang lain ya guys ya. Bye.